Jadi pada tanggal 28 Juni itu dikembalikanlah ke rumah orang tuanya atau keluarganya dengan tujuan sebenarnya di awal Juli akan mendaftarkan di sekolah menengah pertama. Tetapi yang terjadi pada malam hari itu adalah terjadinya kekerasan seksual yang mengalami cukup goncangan trauma. Selama ini di rumahnya cuma pernah bapaknya minta untuk anaknya ini dibina langsung oleh pendamping karena udah kewalahan bapaknya. Sering anak ini izin pergi sebentar tapi pulangnya lama Pak, misalnya izin doa pun pulang sampai sore kalau pagi seperti itu, atau kebalikan keluar sore pulang sampai malam. Dan sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami NV, 14 tahun, warga Way Jepara, Lampung Timur. Anak berusia 13 tahun ini menjadi korban pelecehan seksual yang berulang. Jika sebelumnya korban dicabuli pamannya sendiri, kali ini korban dicabuli petugas UPTD Pemberdayaan Anak dan Perempuan atau P2TP2A Lampung Timur. Korban juga dikabarkan sempat dijual ke beberapa lelaki hidung belang oleh oknum petugas P2TP2A Lampung Timur. Untuk meluluhkan hati korban yang baru tamat sekolah dasar, terduga pelaku berinisial DA menjanjikan akan menyekolahkan korban dan memberikan sepeda motor. Jika menolak, pelaku juga kerap mengancam akan membunuh korban. Beruntung setelah mendapat laporan korban, kasus ini cepat mendapat tindakan dari kepolisian daerah Lampung, serta mendapat perhatian dari banyak pihak di negeri ini. Kini sang petugas pendamping P2TP2A terduga pelaku pelecehan seksual datang ke Polda untuk menjalani proses hukum. Lalu seperti apa kasus ini bisa terungkap dan bagaimana proses hukumnya sendiri? Untuk mengetahuinya, kontributor iNews Lampung Andres Avandi melakukan wawancara khusus dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung, Kombes Zahwani Arsyad. Berikut petikan wawancaranya. Jadi adanya laporan dan pengaduan yang kami terima pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 yang dialami oleh seorang warga masyarakat di Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur ini didasari adalah karena adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dialami oleh korban, seorang wanita berusia 13,5 tahun dengan inisial bernama NV. Kejadian ini berawal dari kejadian yang dialami oleh korban pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, di mana korban, ya artinya pada saat itu masih status sebagai pelapor, ya artinya ya pelapor melaporkan bahwa terlapor atas nama inisial DA ini diduga telah melakukan perbuatan percabulan terhadap dirinya sehingga mengakibatkan korban ini merasa trauma. Nah, kejadian itu berawal di tanggal 28 itu pada hari Minggu malam. Sebenarnya korban ini adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun ajaran baru untuk mendaftarkan di sekolah. Memang korban ini telah mengalami peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh dirinya yang dilakukan oleh kerabat ataupun keluarga dari korban itu sendiri, yaitu pamannya. Itu terjadi pada akhir tahun 2019 lalu. Jadi pada saat kejadian tersebut korban bersama orang tuanya telah melaporkan kepada kepolisian Resort Lampung Timur, dan saat itu pun dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan berakhir pada sidang pada saat putusan sidangnya terhadap pamannya itu dijatuhi putusan hukuman 13 tahun penjara. Jadi selama masa proses penyidikan sampai persidangan ini, DA atau terlapor ini adalah seorang oknum yang bertugas di lembaga independen P2TP2A di Kabupaten Lampung Timur. Jadi sering memberikan advokasi, kemudian juga pendampingan, dan cukup aktif dan cukup intensnya berkomunikasi baik dengan korban bahkan dengan kerabat ataupun keluarga korban. Jadi sudah sangat dipercaya oknum DA tersebut sehingga pihak keluarga tidak ada menaruh curiga.
intinya pada hari Minggu malam tersebut, jadi selama persidangan berlangsung, korban ini sering diamankan ataupun sebenarnya harus ada rumah aman, tetapi ini pihak dari tersangka atau terlampor DA ini selalu dengan dalih ingin melakukan pendampingan, ya. Artinya dengan pendampingan ini DA selalu memberikan suatu harapan, kemudian juga memberikan iming-iming dan lain sebagainya. Nah, jadi pada tanggal 28 Juni itu dikembalikanlah ke rumah orang tuanya atau keluarganya dengan tujuan sebenarnya di awal Juli akan mendaftarkan di sekolah menengah pertama. Tetapi yang terjadi pada malam hari itu adalah terjadinya kekerasan seksual yang mengalami cukup goncangan trauma. Korban NV ini sempat bercerita dengan saudara sepupunya, dan saudara sepupunya sampailah kepada orang tua daripada korban NV ini. Ya, Bapak S ini akhirnya Bapak S tidak terima dengan adanya kejadian ini, akhirnya melaporkan. Jadi proses kejadian tanggal 28 itu baru dilaporkan tanggal 3 Juli, yaitu hari Jumat dini hari pukul 23.30 inilah yang kami dari pihak kepolisian daerah Lampung tentunya senantiasa memberikan pelayanan dan pelindungan yang terbaik kepada warga masyarakat. Kami terima laporan itu pada dini hari tersebut. Jadi korban bersama orang tuanya langsung kami terima laporan awal. Dan dari laporan awal tersebut kami telah memeriksa jadi saksi korban, karena memang korban ini ada anak di bawah umur, sehingga pertanggungjawaban secara hukum ya didampingi pada orang tuanya. Ya, Bapak S inilah yang melaporkan sebagai saksi pelapor. Dan kami dalami pemeriksaan itu sampai hari Sabtu dini hari, ya, jam 1, jam 2 sampai dini hari kami lakukan pemeriksaan, dan termasuk kami diutamakan pemeriksaan awal dan kami lakukan proses untuk di visum di rumah sakit. Keinginan dari pihak keluarga untuk bisa kembali lagi ke rumah atau ke wilayah, ke kampung halamannya di wilayah Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Hasil artinya selama dari tanggal 3, 4 ya kami belum bisa melakukan pendalaman pemeriksaan. Namun pada hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2020 ya, tanggal 7 Juli tanggal 7 Juli tahun 2020 kami menerima ataupun kehadiran korban bersama keluarga atau kerabat dan orang tuanya didampingi LBH telah melapor kembali untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tanggal 7 Juli tahun 2020 kami menerima ataupun kehadiran korban bersama keluarga atau kerabat dan orang tuanya didampingi LBH telah melapor kembali untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Nah, pemeriksaan ini tentunya kami harus mengecek dalam keadaan fisik, kemudian secara medis maupun secara psikis. Sebelum dilakukan pemeriksaan mendalam, tentunya kami melakukan pemeriksaan pendahuluan melalui medis. Salah satunya adalah pemeriksaan cek dari bidang kedokteran dan kesehatan. Secara medis kami cek dalam keadaan normal. Kemudian juga secara psikis kami cek melalui peran daripada tim psikologi Biro SDM Polda Lampung melalui tim trauma healing. Setelah 2 analisa dari bantuan teknis tersebut tidak yakinkan untuk korban NV ini sudah bisa memberikan keterangan, kami lakukan pemeriksaan secara maraton dan paralel. Jadi pemeriksaan itu dari jam 11 ya siang hari pada tanggal 7 Juli 2000, hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dari jam 11 siang sampai pukul 23.30 sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Ya, termasuk itu adalah orang tua, kerabat korban, termasuk saksi yang melihat terjadinya peristiwa pidana tersebut. Dari malam hari itu juga kami melaksanakan kegiatan namanya gelar perkara untuk menentukan posisi kasus, termasuk juga status daripada terlapor ini apakah bisa dinaikkan kepada tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara dari bukti formil, material maupun hasil visum dapat patut diduga tersangka DA ini atau terlapor DA ini patut diduga sebagai seorang pelaku ya peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang menimpa korban NP 13,5 tahun ini dan mengakibatkan korban merasa trauma sehingga pada
hari Rabu tanggal 8 kami layangkan surat panggilan karena secara sistem peradilan pidana dan berdasarkan KUHP tentunya kami tetap mengedepankan azas-azas praduga tak bersalah, sehingga kami melayangkan surat panggilan itu kepada keluarga tersangka yang berada di Wai Jepara ataupun di wilayah Lampung Timur. Dan kami juga memberikan himbauan kepada pihak keluarga bahwa kasus ini adalah kasus yang berhadapan dengan hukum terhadap kasus yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga kami berikan apabila mengetahui, jadi kami berikan dalam minggu itu juga kesempatan pihak keluarga ataupun tersangka dapat beriktikat baik untuk hadir memberikan keterangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, hampir tengah malam juga, korban, maksud kami pelaku ya, tersangka dapat hadir, dan juga pihak kerabat daripada tersangka dapat menghadirkan, karena kami sudah himbau berkali-kali apabila tersangka ataupun keluarga tersangka sesuai dengan pasal 221 KUHP, apabila tidak diindahkan panggilan ini ataupun juga pertanggungjawaban diketahui tersangka berada di wilayahnya, itu adalah ancaman hukumannya juga ada ancaman hukuman pidana. Akhirnya cukup kooperatif tersangka hadir untuk memberikan keterangannya, sehingga dari keterangan yang kami terima tanggal 10 diakui, akhirnya tersangka kita tahan. Sampai saat ini kita sudah melakukan proses pemberkasan yang cukup cepat, tepat, dan juga proses ini sudah kita ajukan kepada jaksa penuntut umum. Karena semua dari bukti-bukti formil, material, keterangan alat bukti yang ada, termasuk barang bukti yang ada, termasuk keterangan ada, kami sudah mengumpulkan sekitar 12 saksi dalam hal kasus pidana ini, dan berkas perkara tersebut tidak sampai 14 hari ya, tidak sampai 2 minggu, itu kami sudah mengajukan tahap 1 kepada jaksa penuntut umum, dalam hal ini melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung guna diteliti. Jadi kemarin sudah ya, tepat menjelang hari ke-14 kami sudah merampungkan berkas perkara tersebut. Kami telah mempersangkakan terhadap tersangka, yaitu berdasarkan pasal 76B junto pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, di mana di sini jelas sekali negara hadir untuk melindungi warga negaranya, terutama untuk generasi muda, di mana ancaman hukuman apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur di dalam undang-undang, salah satunya adalah ancaman hukuman maksimal hukuman penjara 15 tahun bisa ditambah sepertiga lagi apabila dia adalah seorang wali, seorang yang dianggap sebagai orang yang bisa mengayomi, yang mesti melindungi anak ini atau korban anak di bawah umur ini. Nah, ini bisa ditambah sepertiga hukuman. Itu salah satu rincian daripada pasal ini. Dan ada denda 5 miliar. Dan juga berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 1 2016 tentang perlindungan anak, lebih tegas lagi bahwa ancaman yang maksimalnya adalah ancaman hukuman mati. Bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya penyuntikan zat kimia atau penyuntikan suntikan kimia kepada tersangka. Bahkan yang terakhir adalah membuka identitas terhadap tersangka kepada publik, agar tersangka ataupun juga pelaku-pelaku terhadap predator anak ini tidak mengulangi lagi perbuatan dan menjadikan efek jera sebagai pelaku-pelaku yang lain. Pemirsa, setelah menerima laporan korban, Kepolisian Daerah Lampung langsung bergerak. Selain memeriksa korban dan saksi, Polda Lampung juga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Lampung Timur. Tidak hanya itu, Polda Lampung juga langsung mengeluarkan surat panggilan kepada terlapor. Ternyata gerakan Polda Lampung tidak sia-sia. Masih dalam hitungan hari, terduga pelaku berinisial DA, petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2 Lampung Timur yang disebut-sebut sempat bersembunyi langsung memenuhi panggilan.
Dan setelah melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, Polda Lampung akhirnya menahan DA. Di hadapan penyidik, tersangka DA mengakui telah menyetubuhi korban NV sebanyak 4 kali. Namun DA berdalih tujuan menginap di rumah korban untuk memberikan uang pinjaman kepada ayah korban, serta untuk mengurus keperluan sekolah korban NV. Untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana pelaku menyetubuhi korban, kontributor iNews Lampung, Andres Avandi melakukan wawancara dengan pelaku berinisial DA di salah satu ruangan di Polda Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya tidak melakukan perbuatan asusila. Saya hanya malam itu minat karena orang tua korban berkali-kali menghubungi mau pinjam uang, Pak. Lantas kita koordinasi sama teman-teman karena di lembaga kami atau di dinas perlindungan anak itu tidak ada, Pak, program yang bisa minjamkan uang atau menolong pribadi. Jadi kami usaha secara pribadi teman-teman untuk mendapatkan uang 600.000 lantas diantarkan ke rumahnya, Pak. Ya, kalau saya pribadi siap menerima sanksi kalau memang laporan dia terbukti. Kalau saya sendiri, bukan saya tidak mengakui mau atau mengelak dari perbuatan karena memang betul-betul saya tidak melakukannya, Pak. Korban ini kan kita awalnya dapat informasi dari tetangga korban yang mengantar itu tanggal 25 November 2019. Atas kita dibuatkan surat tugas mulai tanggal 26 November 2019 dan kita mulai mendampingi di unit PPA Polres Lampung Timur dari mulai BAP, visum sampai sidang. Sejak tanggal 26 November itu, Pak, terhitung dari kita ditugaskan itu sampai tanggal 28 itu juga belum selesai, Pak, karena masih ada yang harus kita lakukan untuk korban seperti rehabilitasi mental, pembinaan perilaku, terus pemeriksaan psikologis dan segala macamnya belum dilaksanakan, Pak. Yang pertama kita dampingi saat proses hukum di Polres Lampung Timur, seperti laporan, BAP, terus visum. Sudah itu kita juga pernah melaksanakan pendampingan pemeriksaan psikologis korban di Rumah Sakit Umum Sukadana. Terus kita lanjut pendampingan sidang. Selanjutnya juga terkait dengan pendidikan, kita juga sudah koordinasi dengan sekolah maupun dinas pendidikan agar anak tetap bisa sekolah walaupun saat proses hukum dia tidak masuk. Bahkan terakhir kita sudah daftarkan anak korban ini ke SMP Negeri 1 Wajipana. Selama ini di rumahnya cuma pernah bapaknya minta untuk anaknya ini dibina langsung oleh pendamping karena udah kewalahan bapaknya. Sering anak ini izin pergi sebentar tapi pulangnya lama, Pak. Misalnya izin ke warung pulang sampai sore kalau pagi seperti itu, atau kebalikan keluar sore pulang sampai malam. Dan bapaknya juga bilang itu diantar laki-laki gitu, Pak. Nah, lantas kita sama teman-teman ini kan sepakat bahwa Lampung Timur belum ada shelter, rumah aman, rumah rehabilitasi. Entah itu kita juga sudah koordinasi dengan provinsi secara lisan itu terkait COVID, kita harus mengurus aturannya dulu. Lantas kita punya inisiatif atas persetujuan bapak korban kita bawa ke rumah saya selama kurang lebih 1 minggu, Pak. Kebetulan rumah saya ada anak dan istri saya, Pak. Ya, kalau ada keperluan misalnya
orang tua menghubungi ini anak nggak pernah masuk sekolah, sudah ditegur guru. Nah kita coba kasih nasihat anak dan juga menemui gurunya Pak di sekolah. Tapi nginep di sana di rumah. Ya minum yang kata korban yang tanggal 28 itu Pak. Ya saya sudah mengikuti proses hukum Pak. Saya sudah datang ke Polda Lampung, diantar pengacara kami, dan kami tidak melarikan diri, dan kami siap di proses hukum. Sudah 2 kali saya di BAP, sama keterangan saya yang pertama dan yang kedua seperti ini. Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Lampung. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah. Sejak berdiri, kabupaten ini sudah beberapa kali berganti pemimpin. Berbagai program pelindungan anak digerakkan. Di masa kepemimpinan Bupati Kusnunia Kalim, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung, Lampung Timur pernah dinobatkan sebagai Kabupaten Ramah Anak. Pemerintah Lampung Timur juga membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Bahkan kala itu, Kabupaten Lampung Timur beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Ramah Anak. Namun sayang, daerah ramah anak itu justru menjadi daerah kurang ramah anak. Setelah korban NV yang seharusnya mendapat perlindungan setelah jadi korban pencabulan paman kandungnya sendiri, justru menjadi korban pencabulan petugas pendamping P2TP2A itu sendiri. Bagaimana peran lembaga pendampingan melindungi dan memberikan pendampingan korban kekerasan seksual? Bagaimana pula posisi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu atau P2TP2 di sistem pemerintahan? Berikut wawancara kontributor Anyus Lampung Andres Afandi dengan Amsir, Kepala UPTD Dinas PPA Provinsi Lampung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Saat ini korban telah berada di rumah aman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan telah diberikan dampingan psikologis klinis oleh psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung pada tanggal 8 Juli 2020 dan hasilnya sudah kita sampaikan rekomendasi dari psikolog kepada Polda Lampung. Pada tanggal 9 Juli 2020 telah dilakukan olah TKP dan ini juga menjadi dampingan kita di kediaman korban di Desa Labuan Ratu 7 dan Kecamatan Sukadana, kediaman DA di Kabupaten Lampung Timur, bekerjasama dengan Polda Lampung, Polres Lampung Timur, dan Polsek Labuan Ratu. Terkait dengan P2TP2A, P2TP2A itu adalah merupakan lembaga independen yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berbeda dengan UPTD PPA atau UPTD P2TP2A. Kalau UPTD P2TP2A itu kan lembaga struktural yang sumber daya manusianya merupakan rekrutmennya melalui BKD atau lembaga struktural. Sementara kalau P2TP2A itu kan lembaga masyarakat, ini independen, itu rekrutmennya juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang kami tahu dalam rangka perekrutan P2TP2A itu adalah waktu itu mereka melakukan rekrutan dari aktivis-aktivis atau LM-LM yang ada di wilayah di kabupaten yang memang aktif dalam rangka membantu tegaknya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ini. Kriteria perekrutan itu kalau diperbandingkan dengan UPTD kalau di UPTD ini yang jelas yang pertama itu ada pejabat struktural ada kepala, kemudian ada TU, kemudian ada 2 seksi, yaitu seksi pengaduan dan seksi tindak lanjut, dibantu dengan tim profesi. Itu kalau UPTD. Nah, sementara kalau P2TP2A itu kan struktur organisasinya itu ada ketua, wakil ketua, bukan kepala, ketua, wakil ketua, kemudian ada sekretaris bendahara dan bidang-bidang di situ. Nah, di situ diduduki oleh non-ASN.
Biasanya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan ini adalah adanya seorang lawyer dalam rangka mendukung pendampingan hukumnya. Kemudian adanya seorang psikolog yang harus dipenuhi. Seorang psikolog yang harus memberikan asesmen psikologis bagi korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah masing-masing. Kemudian diperlukan juga pendamping dengan kriteria sarjana psikolog maupun sarjana hukum. Pengawasan dilakukan karena ini merupakan lembaga independen yang merupakan pionir dari Dinas PP3A. Tentunya di dalam rekrutmen maupun dalam melaksanakan pelayanan tentunya ini disesuaikan dengan SOP yang diberikan. Tentunya ada standar-standar layanan, kemudian ada ketentuan-ketentuan aturan yang harus dipenuhi. Nah, seperti kalau kita merujuk lagi kepada kasus Lampung Timur ini, sebenarnya itu tidak bisa terjadi seperti itu. Pada saat pendampingan itu kan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga itu harus jelas melalui surat perintah tugas dari lembaga. Nah, saya tidak tahu di Lampung Timur ini apakah mereka melakukan itu melalui tahapan itu atau tidak. Tapi saya lihat sepertinya tidak. Karena itu dilakukan pendampingan secara pribadi, dibawa ke rumah pelaku, kemudian berkunjung juga ke rumah korban. Nah, sementara kalau kita melakukan dampingan itu kan pakai prosedur, yaitu menerbitkan SPT, SPPD, menjangkau kemana, layanan apa yang dibutuhkan, kemudian di mana tempat terjadi kekerasan. Nah, itu dilalui seperti itu. Tapi kalau itu tidak dilalui, artinya itu oknum menurut saya. Artinya mereka melakukan pendampingan sendiri di luar ketentuan lembaga. Kami menyarankan untuk langkah pertama yaitu terkait dengan kasus ini, anggota P2 atau P2A yang berlaku indisipliner itu harus dinonaktifkan. Bukan berarti lembaganya harus dibubarkan, tetapi oknumnya yang harus disingkirkan. Karena masih banyak lagi masyarakat kita atau mitra-mitra kita yang serius menangani ini. Jangan dirusak karena satu kasus sehingga itu dibubarkan dan merambat kepada kawan-kawan kita yang lain yang tidak melakukan itu. Menurut saya untuk tindakan itu kita lakukan penonaktifan, kemudian untuk proses hukumnya kita dorong melalui APH, aparat penegak hukum, kita bantu sepenuhnya, kita dorong sepenuhnya agar dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.